Sebentar, itu anunya. Asal susunya kan tempat disebutnya tidak tahu asal sama sekali tidak ada gitu. Ya. Beliau ini adalah keturunan Mojopahit, terah dari Raden Wijaya. Raden Wijaya menurunkan Ki Ageng Buwono Keling, Ki Ageng Buwono Keling menurunkan Ki Ageng Sambi Gumelar, Ki Ageng Sambi Gumelar menurunkan Ki Ageng Jati Gumelar, sampai beberapa nama beberapa generasi, namanya sulit dihafalkan, tak lewati. Beliau ini apakah ada? Enggak. Saya nggak tahu nih, maksudnya definisi seperti Orde Baru itu seperti apa dulu? Gimana? Saya nggak tahu teman-teman di sini jurnalis ya, karena saya sendiri kan saya tidak mengalami, karena waktu itu saya masih umurnya kecil, jadi saya nggak mengalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Nah, oke teman-teman semua, sesuai dengan cuplikan video di awal, kali ini saya akan membagikan video parodi lucu dan juga video sindiran menohok daripada netizen untuk Pak Mulyono dan juga untuk keluarganya ya teman-teman. Karena walaupun Pak Mulyono ini sudah lengser dari masa jabatannya atau sudah tidak menjadi presiden ya teman-teman, tapi di sini para netizen masih terus memberikan video parodi dan juga video sindiran terhadap Pak Mulyono dan juga keluarganya. Nah, oke teman-teman semua, ada juga video sindiran menohok dari pemuda disabilitas ya teman-teman, yang menyindir Mas Gibran karena tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri karena pekerjaan masih dicarikan oleh bapaknya. Dan ada juga video Mas Panji dalam salah satu stasiun TV yang menyebutkan bahwasanya Mas Kaisang itu kosong teman-teman. Dan betul juga ya teman-teman, karena waktu Mas Kaisang diberi pertanyaan oleh salah satu wartawan tentang kasus 98, dan Mas Kaisang memberi jawaban, saya tidak tahu dan saya masih kecil pada saat itu. Nah, oke teman-teman semua, untuk itu tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000, dan pada kapasitas setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil. Telak, harusnya Gibran malu sama pelawak disabilitas ini. Iya, dan alasan aku merantau itu simple. Karena aku pengen buktikan ke orang-orang bahwasannya walaupun aku disabilitas, aku bisa dapatkan pekerjaan tanpa bantuan orang tua. Betul, Pak. Karena di Indonesia ada kan pemuda yang sehat walafiat, tapi kerja aja masih dibantu sama bapaknya. Sampai ngubah-ngubah aturan gitu. Padahal yang kaki satu aku ya, tapi dia nggak bisa berdiri di kaki sendiri. Oh, ala Yono. Tukang kayu kau loh, bukan tukang rayu. Tapi kita nggak tahu ya, namanya tukang kayu ya. Pasti pandai kan bikin kursi goyang kan. Anaknya dikasih kursi, aturan yang digoyang. Masih ada gambar lagi? Panji ngatain Kaisang kosong. Nah, oke guys, kita lanjut saja guys. Oke, silakan Panji. Kosong. Sami. Cepet. Ini adalah sebuah ironi ya. Dia adalah ketua partai dari sebuah partai yang mengklaim partai anak muda, tetapi cara-cara yang digunakan dalam partai itu sama sekali tidak mencerminkan anak muda itu aja. Udahlah, kalau misalkan ada orang, dia adalah ketua umum partai,
diajak ngobrol soal Orde Baru. Tolong cerita sama saya. Saya juga nggak ngerti nih Orde Baru ini seperti apa. Soalnya saya masih terlalu kecil. Kalau dia bukan ketua umum partai, dia boleh ngomong kayak gitu. Tapi dia, ayolah, ketua umum partai lah. Kalau belum media training, nggak usah jadi ketua umum partai dulu. Kosong. Enggak. Tadi udah. Kalau saya Urusan dia berdua deh ini. nggak, Panji habis ini pergi ke Amerika enak dia. Baik, terima kasih. Katanya sekarang udah terlihat seperti mau kembali ke zaman. Lagi enak-enak main kelereng, disuruh jadi ketua partai. Ya beginilah jadinya. Viral, Kaisang bingung jawab pertanyaan soal Orde Baru. Saya gak tahu. Ya pantesan ya teman-teman, si Panji tadi bilang kosong terhadap Mas Kaisang tersebut. Oke teman-teman semua, kita lanjut saja ke videonya. Ya, kalau ini saya tanya lagi, balik lagi, teman-teman semua, saya katakan di medsos, ngomong sesuatu menghina Pak Presiden, ditangkap. Enggak, maksudnya ditangkap, oke. Oke, ada yang ditangkap ketika menghina terlalu jauh. Tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang sampai ada orang yang menangkap atau apa yang melakukan seperti itu, apakah ada? Enggak. Saya nggak tahu nih, maksudnya definisi seperti Orde Baru itu seperti apa dulu? Gimana? Saya nggak tahu teman-teman di sini jurnalis. Ya, karena saya sendiri kan saya tidak mengalami, karena waktu itu saya masih umurnya kecil, jadi saya nggak mengalami. Kemampuannya cuma itu. Ya cuman belusukan, jalan-jalan ke SD, ya, bicara di depan anak-anak SD di depan kelas, jalan-jalan ke lihat makan bergizi apa makan gratis itu, ngomong-ngomong sepatah dua, nanti jalan-jalan ke proyek, ya, nanti ngomong-ngomong, begitu wartawan nanya langsung, ayo wamen jawab. Terus kemarin katanya ke Kalimantan kemana gitu, pembukaan MTQ, musabakah tilawatil Quran. Kemudian disuruh sambutan, nggak ada sambutan, cuman pukul gong aja gitu, udah selesai, langsung kabur naik mobil. Melihat kapasitas, kapabilitas, intelektualitas, moralitas, dan isi kantong tas yang ada pada Gibran, maka menurut saya akan ada 5 tugas strategis bagi Gibran dalam pemerintah nanti. Ada tahu? Apa itu? 1, menurut saya, pukul gong, resmikan. Kumpul nih, Prajongos. Berarti Pak Prabowo boneka Mulyano dah kelihatan. Partai Gerindra. Paham, Miss. Ini gimana nih? Seorang presiden Prabowo Subianto mendatangin rakyat biasa jauh-jauh dari Jakarta ke Solo. Otomatis seorang Jokowi adalah rakyat biasa dong setelah tidak menjabat menjadi presiden. Betul. Selalu teriak-teriak nih dulu, framing-framing. Bawah, seorang Jokowi adalah bonekanya Mega. Ini framing-framingnya, basernya tuh kan begitu nih, Projongos nih. Seorang Jokowi adalah seorang Jokowi adalah bonekanya Mega. Makanya Ibu Mega dihujat habis-habisan. Bagaimana dengan seorang Prabowo? Prabowo seorang presiden menemuin rakyat jelata ke Solo. Harga dirinya kemana ya? Harusnya sebagai presiden tuh kan Saya mendapat informasi dari sumber yang terpercaya bahwa Joko Widodo memaksakan orang-orang tertentu untuk tetap menjadi menteri. Kalau tidak, maka masalah Prabowo misalnya atau keluarganya itu akan dibongkar. Misalnya seperti itu. Atau disebutkan bahwa kalau tidak mau mengikuti
keinginan Jokowi untuk mengangkat orang-orang tertentu menjadi menterinya, maka ekonomi akan diganggu atau konglomerat akan yang menjadi barisan dari Joko Widodo itu akan membuat ekonomi Indonesia terganggu, dan dengan begitu nanti bisa terjadi chaos dan ujungnya bisa terjadi proses impeachment atau Prabowo itu digagalkan atau diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. So now our remain is for you to jump on board and join with us together to become a multi-trillion dollar economy. So I suggest you don't wait too long. Just ignore it, baby. Don't just sit and watch. Ghost taking possession. This is a golden opportunity. Hear that? That is very Uncontrollable laughter. One of the first captivating in Indonesia. With Ya kalau bisa jangan ada bulian-bulian lah, meskipun kadang-kadang bulian-bulian itu juga seru, karena saya memanfaatkan itu juga. Saya memanfaatkan juga. Nah oke teman-teman semua, itulah video parodi dan juga video sindiran menohok daripada netizen terhadap Pak Mulyono dan juga terhadap keluarganya ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, di akhir video tadi Mas Gibran menyampaikan bahwasanya kalau bisa jangan sampai ada bulian ya teman-teman. Walaupun menggunakan bulian itu ada seru-serunya, karena Mas Gibran juga menggunakan bulian tersebut. Nah oke teman-teman semua, bagaimana pendapat kalian terhadap video tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.